الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق النبي الكريم نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Jalla wa Ala, yang menciptakan kita, menciptakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi, dan seluruh jagat ini. Allah yang mengatur semuanya, layak kita puji, kita muliakan, kita agungkan. Maka lewat mimbar Jumat ini, marilah kami selalu mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaannya kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala,
Pertama dengan mensyukuri nikmat Allah Rabbu Jalla wa Ala. Selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah, memperbaiki hubungan muamalah kita dengan sesama, dan tentunya kita berharap seluruh amal kebaikan kita, ketakwaan kita kepada Allah diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul kita yang mulia, panutan yang terbaik, role model yang terutama bagi kita dalam hidup ini, baik dalam beribadah, baik dalam bermuamalah, berinteraksi antara orang tua dengan anak, antara guru dengan murid, dalam kehidupan bertetangga dan hal yang lain. Karena di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi adalah contoh yang terbaik buat kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguh di dalam dirimu, yaitu di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat akhlak yang mulia. Semoga kita semua yang membiasakan lisan selalu berselawat kepadanya dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua Allah kumpulkan bersama Rasul kita yang mulia, para Rasul Allah, para Nabi-Nabi Allah, dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah yang mati syahid, orang-orang yang benar dalam amalnya yang jujur, seperti apa yang kita mintakan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Pekan-pekan setiap Jumat di bulan Rabiul Awal masih pesan yang terbaik buat kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai panutan bagi kita. Di masjid yang kita cintai ini, di pondok pesantren ini, pesan yang terbaik juga sudah disampaikan oleh ustaz kita, Ustaz Najib, bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi. Ini pun bagian daripada hal yang harus kita pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan kita. Bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya setelah mencintai Allah Rabbu Jalla wa Ala, mencintai Rasulullah, baru kita mencintai yang lainnya termasuk diri kita sendiri. Saat seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia masih mendahulukan dirinya, maka itu belum dikatakan orang beriman. Karena ini sudah dibuktikan di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu menjadi sahabat beliau, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat di mana orang-orang disebut sebagai generasi terbaik, khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Orang-orang yang terbaik itu, manusia yang terbaik itu, manusia yang terbaik di zaman itu adalah zaman itu kata Rasulullah, yaitu zaman Rasulullah dengan para sahabatnya. Kemudian setelah mereka itu zaman tabi'in. Kemudian setelah mereka lagi di zaman tabi'in. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, di zaman yang terbaik itu ada ungkapan seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang nantinya juga menjadi khalifah yang kedua Amirul Mukminin. Saat beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintaimu melebihi segalanya kecuali diri saya. Apa kata Rasulullah kepada Amirul Mukminin? La tu'min ya Umar, kamu belum beriman. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya
mencintaimu melebihi segalanya, termasuk melebihi diri saya sendiri. Ada Umar, sekarang baru kamu beriman. Nah ini jemaah rahmati Allah, anak-anak yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa mencintai Rasulullah SAW harus melebihi dari segalanya, termasuk melebihi diri kita, termasuk melebihi diri keluarga kita, anak-anak kita, melebihi dari cinta kita kepada istri kita. Sebaliknya seorang istri melebihi dari cintanya kepada suaminya. Antara orang tua dengan anak melebihi cinta kita kepada orang tua, kepada anak-anak. Antara guru dengan murid demikian juga. Kalau cinta kita kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada guru, melebihi cinta kita kepada murid. Jadi kita masih nomor dua setelah Allah tentunya. Baginda Rasulullah SAW, bahkan disejajarkan Allah dengan Rasulullah. Tidak akan sempurna dua kalimat syahadat kalau kita hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak diikuti dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jemaah yang dirahmati Allah, maka di khutbah ini yang perlu kita pahami bahwa seseorang ketika dia mengucapkan atau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu wa ma nahakum anhu fad'u, dan apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW maka ambil dan laksanakan, wa ma nahakum anhu fad'u, dan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW maka dijauhi. Jadi seluruh perintah Rasulullah harus ditaati, ta'atuhu bima amal. Ini konsekuensi orang yang bersyahadat, konsekuensi orang yang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, tasdiquhu bima akhbar, membenarkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam beritakan, apa yang beliau sampaikan lewat hadis-hadisnya, baik itu hadis sahih maupun hadis hasan. Karena dikatakan hadis itu jemaah dirahmati Allah, ada hadis sahih yang dibagi oleh ulama lagi, ada sahih li dzatihi wa sahih li ghairihi. Kemudian hadis hasan, hasan li dzatihi wa hasan li ghairihi. Baik sahih maupun hasan dengan dua jenis pada setiap masing-masing tadi diterima, harus dijadikan hujah dan diamalkan. Berbeda dengan hadis dhaif, lemah, apalagi hadis maudhu', palsu, tidak boleh diambil, tidak boleh dijadikan sebagai hujah dan tidak boleh diamalkan karena saking banyaknya hadis sahih, saking banyaknya hadis hasan. Juga patut kita ketahui, anak semua yang sudah menghafal hadis Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi, ada 42 hadis dinamakan dengan 40 hadis Arba'in Nawawi, diambil karena tidak lain diambil oleh Imam Nawawi dalam hadis-hadis itu, termasuk di dalam kitab Riyadhus Shalihin, melainkan hadis-hadis sahih dan hadis-hadisnya hasan. Yang kalian hafal, kita lihat menjelaskan dia dalam amal yang dipelajari dalam bab akidah, pelajaran akidah, syurutul amal wa qubul, syurutul amal wa qubul, syurut qubul amal, ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga seluruh hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dan baginda Muhammad SAW harus kita yakini kebenarannya, jangan ragu. Jangan sampai ragu dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Beriman saja kepada Rasulullah. Kita yakini, tidak boleh ragu. Berarti termasuk apa yang diberitakan. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Dalam surat Al-Hujurat Allah katakan sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, jadi yakin. Dan inilah yang ada
yakin meniadakan keraguan. Jadi apa yang diinformasikan oleh baginda Rasulullah SAW harus kita yakini kebenarannya. Kemudian yang ketiga adalah istinab ma naha anhu wa jazal, menjauhi apa yang dilarangnya dan apa yang diharamkannya. Kalau tadi ayat yang Ustaz bacakan di dalam poin yang pertama yaitu ta'atuhu, mentaati baginda Rasulullah SAW bima amal, atas apa yang beliau perintahkan, begitu pun juga menjauhi istinab ma naha anhu, apa yang dilarangnya, wajazal, dan apa yang diharamkannya. Sekecil apa larangan baginda Rasulullah, apa yang diharapkan harus dijauhi. Mencaci, menghina, mencemooh, mengata-katakan temannya, walaupun dengan kata yang dianggap sepele, biasa saja. Orang yang pendek dipanggil aeng, pendek, sabar. Orang yang tinggi dipanggil jangkung. Mungkin ada sebagian orang itu bahasa biasa, tapi kalau itu bagian daripada hinaan, celaan, maka itu tidak dibolehkan karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Sering mendengar kisah di mana di saat Rasulullah SAW mendengar Sofia dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada Sofia, ya qasirah, wahai pendek. Iya, Ummul Mukminin Sofia orangnya bertubuh pendek. Tapi ketika Ummul Mukminin Aisyah mengatakan wahai pendek kepada Sofia, apa kata Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah? Ya Aisyah, law ikhtalafta hadhihi al-kalimah bil bahr wa yaqulu al-bahr su'an kullah. Wahai Aisyah, kalau kamu campurkan kata pendek ini dengan air laut, maka seluruh air laut menjadi kotor. Subhanallah. Kata Rasulullah kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau kamu campurkan kata pendek ini dengan air laut, seluruh air laut menjadi kotor. Padahal air laut itu suci. Air laut itu mensucikan, suci dan mensucikan, bahkannya halal. Tapi di saat Rasulullah mendengar Sofia dikatakan wahai pendek, yang mengatakan itu Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan kalau kamu campurkan kata itu dengan air laut, seluruhnya menjadi kotor. Abidar dikatai oleh Abidar mengatakan Bilal. Bilal dikatakan oleh sahabat Abdar mengatakan ia sauda, wahai anak hitam. Bilal hitam, iya. Tetapi ketika Rasulullah mendengar Abu Dar mengatakan wahai anak hitam, Rasulullah mengatakan ya Abu Dar, inna fika mur'un jahiliyah. Wahai Abu Dar, di dalam dirimu ada ciri-ciri jahiliyahnya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, tidak boleh menghina teman kita, tidak boleh mencemooh guru kita, tidak boleh juga mencaci murid kita, tetangga, dan seterusnya. Indahnya Islam. Rasulullah SAW menginformasikan itu. Kalau bentuk larangan, maka jauhi. Bahkan di dalam Al-Quran sebenarnya Allah mengatakan, Allah mengancam orang-orang yang mengumpat dan mencari. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka, neraka lain bagi orang-orang yang mengumpat dan mencela, baik dengan lisannya, dengan mulutnya, maupun dengan isyarat mata, mengeluarkan atau menjulurkan lidahnya. Semua yang termasuk celaan, hinaan, bagian, itu dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Maka orang yang bersyahadat harus dia menjauhi apa saja yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Yang terakhir, poin yang keempat,
mengucapkan dua kalimat syahadat, menyaksikan Rasulullah sebagai Rasul Allah, hamba Allah, hadza Ka'bah, alla ya'bud illa bima syara'. Adalah dia beribadah kepada Allah melainkan sesuai dengan syariat Rasul, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana salatnya Rasulullah? Sallu kama ra'aytumuni usolli. Kata Rasulullah SAW, kalian seperti saya salat, seperti kalian melihat saya salat. Kita tidak ingin zaman Rasul yang melihat Rasulullah sahabat, yang melihat sahabat tabi'in, yang melihat tabi'in, tabi'in, pengikut, yang melihat tabi'in, atba'u tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai ke kita. Bagaimana cara Rasulullah SAW? Di dalam hadis dikatakan sampai Rasulullah menyuruh salah seorang sahabat mengulang salatnya. Selesai salat, ulangi salatmu, ulangi salatmu, diulang lagi, ulangi salatmu, sampai sahabat mengatakan, Wallahi walladzi ba'atsaka bil haqq anni hasan ya Rasulullah. Demi Allah, engkau itu dengan segala kebenaran. Ajarkan saya ya Rasulullah SAW yang baik itu seperti apa. Maka Rasulullah mengatakan, idza qumta ila shalah wa asbirul wudu mustaqbilal qiblah faqabbir faqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma tahaddath tatma'inna rafi'an thumma hatta ta'tadila qa'iman thumma asjud hatta tatma'inna sajidan thumma ijlis hatta tatma'inna jalisan thumma isjud thumma asjud hatta tatma'inna sajidan thumma adzan fi kulli salatin. Sadaqah Rasulullah SAW. Kalau kamu mau sholat, sempurnakan wudhumu, menghadap kiblat, bertakbir, baca yang mudah dari Al-Quran, duduk dengan tumanina, berdiri dengan tegak, iktidal, sujud dengan tumanina, duduk di antara dua sujud dengan tumanina, sujud kembali dengan tumanina. Lakukan yang seperti itu setiap kali kamu mau mendirikan sholat. Di saat sahabat yang salah dalam sholat, itu lagi tidak didiamkan. Ketika ada yang masuk masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat tahiyat di masjid di hari Jumat, Rasulullah sedang di atas mimbar, Rasulullah mengatakan jangan dulu setelah melakukan 2 rakaat. Bahkan ada seorang sahabat masuk di dalam masjid, kemudian Rasulullah sudah ruku, dia baru masuk itu, lalu dia bertakbir sambil ruku dan berjalan sampai merapatkan saf bersama saf-saf yang sudah ruku bersama Rasulullah. Setelah selesai sholat, hal tersebut disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tetapi berikutnya jangan seperti itu lagi kamu melakukannya. Artinya Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat, dan itu menjadi pelajaran buat kita semua. Salat yang tumanina, dengan tenang, tidak banyak bermain, tidak banyak bercanda. Inilah yang menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai panutan kita, contoh bagi kita dalam hal-hal melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu muamalah kita dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, memahami maknanya, mengamalkannya. Marilah kita selalu meneladani Rasulullah SAW. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, itulah 4 konsekuensi orang-orang yang melafalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terkhusus bersaksi bahwa Rasul sebagai Rasul Allah dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita teladani dan kita ikuti. Yang pertama adalah mentaati beliau atas apa yang diperintahkannya. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau informasikan dalam hadis-hadisnya. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang dan diharamkannya. Dan yang keempat, melakukan ibadah sesuai dengan syariat yang dituntunnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah,
membimbing kita menjadi umat Rasulullah yang selalu meneladani Rasulullah SAW dalam hidup kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan pesantren sini, dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya telah dikumpulkan di dalam surga Allah bersama Rasul kita yang mulia di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadul karim. Rahmanur rahim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu أن محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثلث فيه بملائكة مقدسة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي غزة وما حولها. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والظالمين والمنافقين والمشركين والشيوعيين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا رخاء سخاء وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر ذنوب آبائنا وأمهاتنا واغفر ذنوب أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا واغفر ذنوب إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا يا الله. اللهم اغفر ذنوب مشايخنا واغفر ذنوب طلابنا وطالباتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار.
عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله